Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramasari Aulia dengan NIM 2121233 dari kelas PIF. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran bab 1 sampai bab 6 untuk UTS akhlak. Materi pertama yaitu mengenai akhlak, etika, dan moral. Akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata khuluq yang artinya ialah perangai, tabiat, dan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Etika. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan dan adat. Sedangkan menurut istilah ialah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk upaya menentukan perbuatan manusia untuk dapat dikatakan baik atau buruk. Moral. Moral secara bahasa berasal dari kata mores yang merupakan jamak dari mos yang artinya adalah kebiasaan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perbuatan, pemikiran yang secara layak dapat menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Ruang lingkup akhlak ialah akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Ruang lingkup etika yang pertama ialah etika menyelidiki tentang sejarah-sejarah lama dan baru. Yang kedua, etika membahas tentang cara-cara menghukumi, menilai perbuatan baik atau buruk. Yang ketiga, etika menyelidiki tentang hal-hal yang menjadi penyebab tingkah laku di manusia. Yang keempat adalah etika menyelidiki tentang perbuatan baik atau buruk. Yang terakhir, etika menegaskan arti dan tujuan hidup manusia. Ruang lingkup moral adalah segala sesuatu yang terjadi atau sistem yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Etika tolak ukurnya adalah akal pikiran. Moral tolak ukurnya adalah adat istiadat atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Materi yang kedua mengenai dasar-dasar akhlak, Al-Quran, hadis, dan athar. Dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini terjadi jika akhlak berdasarkan pemikiran manusia, baik menurut seseorang belum tentu baik menurut orang lain. Buruk menurut seseorang belum tentu buruk juga menurut orang lain. Dasar atau pijakan dari akhlak ini adalah iman, Islam, dan ihsan. Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan secara mutawatir, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh An-Nas sebagai petunjuk umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka lakibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya dalam usia lanjut berada dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali mengatakan dan membentak keduanya, dan katakanlah ucapan yang baik. Hadis merupakan suatu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir. Hadis terbagi menjadi 3. Hadis qauliyah, yaitu hadis perkataan, ini biasanya ditandai dengan qola. Hadis fi'liyah, yaitu hadis perbuatan, biasanya ditandai dengan kata-kata kana.
Hadis takririyah, yaitu adalah persetujuan Nabi. Asar. Asar adalah sisa sesuatu atau jejak, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Nah, dasar akhlak dalam hadis itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akhyarikum ahsanukum khuluqan." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini menjelaskan bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menjelaskan tentang begitu pentingnya akhlak bagi setiap manusia. Materi yang ketiga mengenai urgensi, kedudukan, dan fungsi akhlak dalam kehidupan. Urgensi kedudukan akhlak dalam kehidupan. Kedudukan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun sosial. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini menjelaskan betapa pentingnya akhlak tersebut. Jatuh bangunnya, jaya hancurnya, sejahteranya suatu bangsa itu tergantung dari masyarakatnya. Jika masyarakatnya mempunyai akhlak yang baik, maka dipastikan negara tersebut akan jaya, sejahtera, dan damai. Namun, jikalau masyarakatnya memiliki akhlak yang buruk, maka dipastikan suatu negara tersebut akan hancur. Fungsi dari akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, untuk menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang ketiga, untuk membentuk sikap adil, jujur, dan berani. Yang keempat, untuk menumbuhkan sikap tabah, percaya diri. Yang kelima, untuk membentuk sikap atau sifat sopan santun. Materi yang keempat, hubungan, akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah adalah simpul keyakinan yang tertancap pada hati seorang muslim. Ibadah adalah suatu sikap yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan suatu sikap atau perbuatan sehari-hari atau suatu sifat yang menancap dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Hubungan, akidah, ibadah, dan akhlak. Dasar pendidikan akhlak adalah akidah yang kokoh dan ibadah yang baik. Akidah yang kokoh akan melahirkan amalan atau ibadah yang baik. Ibadah yang baik akan melahirkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Materi yang kelima yaitu tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, Quran surah Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan tentang kita harus menyembah kepada Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, kenapa kita harus berakhlak kepada Allah? Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah memberikan anggota tubuh yang sempurna untuk kita. Allah lah yang telah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Allah lah yang telah memuliakan kita sehingga kita bisa menguasai daratan dan lautan. Nah, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Yang pertama, al-hub, mencintai Allah melebihi cinta kita kepada yang lain. Yang kedua, roja, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tobat, minta maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Yang keempat adalah tawakal. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, takwa. Yang ketujuh, zikir, memperbanyak mengingat Allah. Yang terakhir adalah bersyukur. Kita harus bersyukur setiap nikmat apapun yang telah diberikan kepada kita. Baik itu nikmatnya sekecil apapun, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Materi yang keenam, yaitu tentang akhlak kepada Rasulullah. Kenapa kita harus berakhlak kepada Rasulullah? Karena ini terdapat dalam rukun iman, di mana kita diwajibkan untuk beriman kepada Nabi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 menjelaskan, dan tidakkah kamu diutus Muhammad melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk kita semua.
Berkat Nabi Muhammad lah kita dapat menyaksikan atau merasakan nikmat iman yang luar biasa pada saat kita sekarang ini. Nikmat iman yang kita rasakan sekarang ini itu terjadi karena Nabi Muhammad SAW yang berusaha untuk menyebarkan agama Islam ke muka bumi ini. Nah, lantas bagaimanakah cara kita berakhlak kepada Nabi? Yang pertama, yaitu dengan meyakini setiap risalah-risalah yang telah dibawa Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menyayangi Nabi, memuliakan Nabi, menyayangi orang-orang yang disayangi oleh Nabi, ahlul bait, keluarga-keluarga Nabi. Kita juga harus memperbanyak salawat kepada Nabi. Kita harus membela agama atau ajaran-ajaran Nabi. Yang mungkin dicela orang lain, kita harus membelanya. Baik, sekianlah kesimpulan dari bab pertama sampai bab ke-6, akhlak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.